Oke guys, sekarang kita masuk ke episode keempat. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silakan tonton dulu biar paham ceritanya. Terlihat Nana yang lagi galau. Dia nggak tahu mau ngapain karena Ana nggak ada di situ. Tiba-tiba Nightingale datang. Nana dibuat kaget. Nightingale bilang kalau Ana lagi bekerja, sebentar lagi juga sampai kok ke sini. Mendengar Ana yang sedang bekerja, di sini Nana mau diberi pekerjaan. Wah, walaupun sebelumnya dia disuruh ngobatin ya, tapi ya masih bocah, terlalu mengerikan baginya. Coba kalian bayangin aja dah, orang anak kecil yang disuruh ngobatin pasien yang berlumuran darah, abis dia bacok lah atau dia apalah, akan ngeri ya. Tiba-tiba ada prajurit yang datang. Dia melaporkan bahwa ada pekerja tambang yang terluka di episode sebelumnya ya, ada di situ. Dia ingin meminta bantuan Nana untuk mengobatinya menggunakan kekuatan sihirnya. Melihat pasien yang terluka parah tersebut, Nana terlihat menciut nyalinya. Dia ragu-ragu, masih takut, tapi setelah memantapkan hati dan niatnya, dia berkata bahwa dia sanggup untuk mengobatinya. Pengobatan dimulai. Nana mengeluarkan sihir yang berelemen air ya, sepertinya itu. Bapaknya yang dari awal melihat di situ terkejut. Biasanya orang itu takut anaknya jadi penyihir, tapi dia ini sangat bangga. Melihat reaksi bapaknya Nana, Roland juga kaget. Ada aja ya orang tua yang otaknya belum kecuci gereja. Tak lama, orang itu bangun dari pingsannya. Dia yakin kalau dia udah mati sebelumnya, tapi kenapa hidup lagi? Nih, orang yang nolongin lu, penyihir. Begitu kata Roland. Di kamarnya, Nightingale sudah menunggunya. Dia menanyakan perbuatan Roland sebelumnya. Yang ini nih. Saat pasien tersebut mengetahui kalau yang ngobatin dia adalah penyihir, dia masih bersikukuh lah kalau itu adalah iblis. Tapi malah ditanyain balik dong. Emang menurut lu kalau dia iblis, dia bakal nyelamatin lo? Sadar akan kebutuhannya, dia langsung berlutut dan minta maaf dan mengucapkan terima kasih banyak. Masalahnya mulai dari sini. Nanti berita si Nana itu penyihir akan tersebar sampai keluar kota perbatasan. Apalagi sampai di Benteng Longsong. Nanti orang-orang gereja bakal pergi ke kota perbatasan buat nangkep si Nana. Tapi menurut Roland itu nggak mungkin, karena kan lagi musim salju. Nanti salju-salju akan menutupi jalan buat ke Benteng Longsong. Karena ada kesempatan ini, Roland juga berusaha agar mengubah paradigma masyarakat yang bilang penyihir itu adalah iblis menjadi penyihir adalah malaikat, dengan Nana sebagai maskotnya. Nantinya ini kan bakal membangkitkan moral pasukan yang mereka oleh berpikir kalau kebacok oleh iblis bakal langsung mati. Ada Nana, jadi aman lah, bisa hidup lagi dong. Pernyataan Roland barusan membuat Nightingale sangat kagum. Dia juga bertanya-tanya, kenapa sih kok Roland peduli banget sama penyihir? Roland kembali menegaskan kalau dia nggak peduli apapun rasnya yang tinggal di kota perbatasan selama mereka berkontribusi kepada kota perbatasan akan dianggap baik. Lalu di sini Nightingale langsung membuka kejujurannya ya. Katanya, saudari-saudari yang ada di asosiasi penyihir itu sudah berkelana terlalu lama. Dia butuh tempat untuk istirahat dan tentu juga yang nyaman untuk hidup dan damai tentunya. Maksud Nightingale ini, dia ingin membawa saudari-saudarinya ke kota perbatasan ya. Tapi akibatnya ini akan membuat gereja menjadi musuh utamanya. Tapi slow aja, di sini kita akan mengumpulkan banyak kekuatan untuk bisa melawan gereja. Di kastil utama kerajaan Grey Castle atau kediaman raja, terlihat pangeran tertua yang bernama Geralt Wimbledon. Dia sepertinya lagi menyusup ke dalam kastil menunggu tanda agar dia bisa masuk ke sana. Setelah gerbang terbuka, dia langsung masuk ke dalam kastil sambil berkata kalau dia ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Setibanya di dalam kastil, dia sudah ditunggu oleh rekannya yang lain. Tadi si Geralt menunggu tanda dari dia ternyata. Geralt datang ke sini menurut ramalan bintang dari orang tersebut yang isinya harus melawan aturan raja dan langsung mewarisi tahta. Sesampainya di depan kamar raja, dia mencium bau darah yang aneh. Rekannya itu menjelaskan hal yang makin aneh dan membuat si Geralt makin bingung apa yang terjadi di dalam sebenarnya. Semakin dia mendekati pintu, semakin tercium bau darah yang semakin kuat. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngedobrak tuh pintu. Di dalam, dia menemukan hal yang sangat mengejutkan.
Adiknya, Timothy Wimbledon, sudah ada di samping bapaknya yang sudah tertusuk pisau di bagian jantungnya. Sekilas dia tahu kalau yang membunuh si raja adalah Timothy, adiknya sendiri. Timothy bilang kalau dia juga gak mau melakukan hal ini. Tapi Geralt gak percaya dan dia ingin menangkap Timothy, tapi didobrak dari luar. Terciduk tuh si Geralt. Ternyata Geralt sudah dijebak oleh Timothy yang dari awal memang ada di situ. Jadi sejak awal si Timothy udah tahu kalau Geralt ini mau main curang. Makanya dia merencanakan antisipasinya dengan menjebak si Geralt itu sendiri. Dan ternyata orang yang nungguin di depan kastil itu adalah orang suruhannya Timothy. Jadi dia merencanakannya untuk menjebak si Geralt. Geralt kecewa atas sikap adiknya ini sendiri ya. Karena awalnya itu dia adalah orang yang paling dipercaya oleh bapaknya atau si raja itu. Tapi malah dia yang pertama kali berkhianat. Alasan Timothy menyingkirkan Geralt adalah pertama kan mereka itu saudara ya, jadi akrab, gak mungkin dong mereka itu saling bunuh. Si Timothy ini takut si Geralt malah ngebelah dirinya jadi dua. Alasan kedua, saat si raja mengumumkan pertempuran perebutan tahta, pasti mereka akan menghadapi pasukannya Gracia Wimbledon atau putri ketiga. Dan itu sangatlah kuat, ngeri sedap soalnya. Kalau Timothy menghadapi dengan pasukan pribadinya sendiri itu gak bakal bisa ngelawan dia. Makanya dia ngambil alih kerajaan dulu pakai seluruh pasukan untuk melawan Gracia Wimbledon. Setelah memenjarakan Geralt Wimbledon, Timothy berbicara dengan bawahannya yang mengkhianati Geralt itu. Tapi Timothy nyuruh dia minum obat biar gak dikhianati alasannya. Setelah kamar sepi, Timothy masih bingung dengan kejadian sebelum Geralt datang. Jadi sebelumnya itu Timothy datang ke kamar raja, mau bilang kalau Geralt kakaknya datang ke kastil untuk memaksa raja memberikan tahtanya. Tapi di sini sikap raja malah aneh. Bukannya berusaha untuk menghentikan Geralt, dia malah menodongkan pisaunya ke arah Timothy. Otomatis kan dia bingung ya Timothy. Jadi dia membela diri, mempertahankan diri. Tapi ujung-ujungnya malah si raja yang ketusuk pisau. Kejadian tersebut membuat Timothy sangatlah bingung dan curiga. Pasti ada orang di balik semua ini. Berpindah di kastil Roland yang masih musim salju, bulan iblis, Roland berharap semuanya akan tenang-tenang saja. Tapi harapan itu buyar seketika ketika si Carter laporan ada iblis yang menyerang lagi. Di bagian dinding sebelah utara, serangan iblis lagi kenceng-kencengnya di sini. Terlihat iblis banteng, entah banteng atau sapi nih, kayaknya si banteng. Iblis banteng itu dan iblis serigala lainnya lagi kecepatan penuh menuju dinding. Van Eyre, salah satu pasukan, mulai ketakutan. Awalnya dia ikut latihan cuma buat makan telur aja, tapi malah kenyataannya semengerikan ini. Serangan penuh iblis banteng membuat tembok bergetar. Semuanya bingung apa yang terjadi. Ternyata temboknya ditubruk sama banteng iblis itu barusan. Tapi untungnya masih belum hancur. Iron Axe menyuruh semuanya tetap tenang dan mengingatkan semuanya sesuai posisi saat latihan. Dua iblis loncat ke atas tembok, tapi untungnya bisa dihentikan oleh tim penombak. Tapi ternyata salah satunya itu malah gak jatuh, dia ngegigit salah satu prajurit yang ada di situ. Duar, Iron Axe mengeluarkan matchlocknya untuk menembak iblis itu. Semuanya jangan panik, pertahankan posisi. Di tengah-tengah kepanikan itu ada yang terluka, ususnya sampai keluar-keluar habis kebacok sama binatang iblis dia. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Roland datang dan mengingatkan kepada semuanya untuk melakukan pengobatan sesuai dengan prosedur. Di sini Van Eyre langsung memberikan instruksi kepada semuanya. Kayaknya si Van Eyre cari muka ini. Roland yang berpikir, wah gak sia-sia telur gua habis. Tiba-tiba dari kejauhan ada binatang iblis raksasa. Dia sepertinya adalah campuran dari serigala dan kura-kura berduri. Seluruh pasukan mulai menembakkan panah, tapi ya gimana ya, geli-geli sedap. Ya coba pakai logika aja ya, cangkang malah dipanah biasa, gimana tembus? Kura-kura serigala itu tidak bergeming sedikit pun. Ini mah cuma geli-geli sedap, gak ada efeknya sama gua.
Karena panah tidak berhasil, Roland mencoba menembaknya menggunakan matchlock. Duar, duar, duar. Matchlock ditembakkan dari Aaron X dan Carter. Tapi sama aja, geli-geli sedap. Situasi semakin genting. Roland memerintahkan Van Air pergi ke gudang untuk membawakan bubuk Messio. Kura-kura serigala itu semakin mendekat ke tembok dan menabrak tembok itu. Akhirnya tembok itu hancur. Untungnya si Roland ditangkap sama Nightingale yang udah ada di dekatnya. Kura-kura serigala melubangi tembok dengan ukuran yang sangat besar. Tapi tak lama Van Air datang dengan membawa pesanannya Roland, yaitu bubuk Messio. Bom Messio itu langsung dipasang tepat di depan kura-kura dan menyalakan sumbunya. Duar! Ini yang baru mempan. Kalau panah sama pistol tadi ya cuma geli-geli sedap. Kalahnya kura-kura serigala itu membuat semua pasukan senang, tapi ada yang dilupakan. Temboknya udah bolong. Binatang iblis lainnya udah menunggu di belakang kura-kura serigala itu. Saat kura-kura serigala tewas, langsung dah digas dari belakang. Seluruh pasukan terlihat kewalahan saat menahan semua binatang iblis yang datang membabi buta. Sampai iblis babi itu yang berhasil menerobos pertahanan pasukan. Tapi di tengah kepanikan, Anna datang. Dia terlihat siap untuk menahan semua pasukan iblis yang menyerang kota. Ini kelihatannya si Anna mau ngeluarin Hiken ya. Hiken no S, Hiken no Anna. Boom. Melihat Anna yang tiba-tiba keluar dari kandang, si Roland tuh panik langsung. Awalnya Roland gak mau memperlihatkan Anna ke seluruh masyarakat dulu. Nanti ada waktunya di saat semua orang menerima kebenaran penyihir, baru dia bakal memperlihatkan Anna ke masyarakat. Ada langsung mengeluarkan serangan keduanya, yaitu dinding api. Dimaksudkan untuk menahan iblis-iblis yang datang melalui tembok yang bolong itu. Tapi tetap aja tembus ya, walaupun sudah melemah akibat terbakar. Melihat ada hewan iblis yang lolos, Roland langsung mengambil matchlocknya dan menembak hewan-hewan iblis itu. Duar! Roland berkata kepada seluruh pasukannya, lubang di dinding sudah diperbaiki. Ayo kita naik ke atas dinding lagi untuk menahan mereka semua. Setelah beberapa lama, seluruh pasukan iblis yang menyerang sudah dimusnahkan. Serigala itu adalah hewan terakhir yang dihabisi. Kemenangan pertama, pasukan kota perbatasan meningkatkan moral bagi para masyarakat di sana. Di tengah-tengah selebrasi, Roland terlupa dengan si Anna. Dia takut para prajurit memandang Anna sebagai iblis lagi. Tapi kenyataannya semuanya malah memberi hormat kepada Anna. Ini menandakan semuanya sudah paham kalau Anna itu bukanlah iblis. Tapi setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya, Anna lemas. Kekuatan sihirnya sudah habis dan jatuh ke dalam pelukannya Roland. Gracia Wimbledon mendapatkan surat yang isinya berita tentang kematian ayahnya, dibunuh oleh saudara tertuanya yaitu Geralt Wimbledon. Gracia paham walaupun Geralt itu bodoh, tapi dia nggak mungkin membunuh ayahnya secara terang-terangan. Pasti ada yang menjebaknya, begitu pikir Gracia. Menurutnya juga nggak ada yang bisa melakukan hal itu selain saudara keduanya yaitu Timothy Wimbledon. Padahal Timothy itu sudah difavoritkan oleh ayahnya sendiri, si raja. Pasti dia bisa dapat mayoritas suara biar jadi raja, tapi dia malah melakukan ini. Kenapa? Alasannya itu, si Timothy takut sama pasukannya Gracia Wimbledon. Lalu Gracia Wimbledon menyuruh bawahannya untuk mempersiapkan perang besar-besaran terhadap saudaranya Timothy. Di sini bawahannya taat dan menyebut Gracia sebagai ratu. Di sisi Roland, dia sudah lumayan tenang setelah semua hewan-hewan iblis disapu oleh Anna. Temboknya juga sudah ditambal menggunakan cangkang kura-kura serigala. Tapi di sini yang paling dicemaskan adalah keadaannya Anna. Sudah seminggu tapi kok dia belum segera siuman. Nightingale bilang jika malam ini adalah hari kebangkitannya si Anna. Dia sudah melihat tanda-tandanya.
Pada saat hari kebangkitan, penyihir akan memasuki keadaan koma dan dia akan mati. Selamat atau tidaknya penyihir saat melewati hari kebangkitan hanya bergantung pada tekad dan niatnya untuk hidup. Kemudian Nightingale curhat kepada Roland jika selama dia mengembara, dia sudah banyak melihat para penyihir yang mati mengenaskan. Lalu mereka membuat kelompok untuk menemukan gunung suci yang memang keberadaannya belum jelas di mana letaknya. Baru kali ini Nightingale juga menemukan orang yang sangat baik kepada penyihir, yaitu si Roland. Anna yang belum dewasa sudah menemukan gunung sucinya. Roland mengingat flashback Anna saat baru ketemu dia yang bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Roland menggenggam tangannya untuk membuatnya bertahan saat melewati hari kebangkitan. Nightingale sangat bahagia melihat hal itu dan mengucapkan banyak terima kasih. Tiba-tiba, Nightingale melihat tanda-tanda kebangkitannya Anna. Terlihat cahaya hijau yang berada di dalam tubuhnya Anna semakin membesar dan membesar. Tiba-tiba lilin di sekelilingnya mati. Keadaan menjadi gelap gulita saat itu. Udah tengah malam, lilin mati lagi. Tapi tak lama kemudian, lilin menyala kembali. Tapi kali ini warna apinya hijau. Warna api hijau dan Anna juga sudah siuman dari pingsannya. Anna yang baru bangun langsung menyodorkan tangannya ke Roland dan semuanya seakan-akan ingin memperlihatkan kekuatannya yang baru. Kekuatan barunya yaitu dia bisa menggunakan api yang berwarna hijau. Roland mencoba merasakan apinya dan ternyata tidak panas. Nightingale mengundurkan diri. Dia sudah nggak bisa bekerja di sini, mengingat Anna yang selamat dari hari kebangkitannya. Kekuatan barunya Anna, dia bisa mengeluarkan api dengan suhu yang sesuka dia. Bisa dingin lah atau panas lah, dan juga bisa menggerakkannya dalam radius 5 meter. Apa sih yang membuat Anna bisa selamat di hari kebangkitannya? Roland berspekulasi jika penyihir adalah wadah dari suatu kekuatan. Nah, saat bulan hari kebangkitan, kekuatannya itu melonjak tiba-tiba. Bagi penyihir yang gak bisa nahan, dia akan mati mengenaskan. Selain itu, di dunia ini penyihir hidup tuh sembunyi-sembunyi, jadi dia nggak bisa pakai kekuatannya dan menyamar sebagai orang biasa. Maka dari itu saat hari kebangkitan, sihir di dalam tubuh mereka itu udah penuh dan ada lonjakan kekuatannya lagi, menyebabkan penyihir itu mati karena kelebihan muatan. Setelah berdiskusi, Nightingale pamit untuk pergi ke asosiasi penyihir dan menyampaikan berita tentang hasil temuannya Roland tersebut. Tak lama, Barov datang. Dia melaporkan ada delegasi dari Benteng Longsong menyampaikan surat. Saat di ruang pertemuan, Roland pikir utusannya ini dia gagal berdiskusi dengan para atasannya. Tapi saat melihat surat yang dibawa, ternyata itu adalah berita kematian ayahnya, yaitu Raja Wimbledon ketiga. Perebutan tahta juga sudah berakhir. Roland diminta untuk balik ke istana kerajaan dan ikut menyaksikan penobatan raja baru kerajaan Grey Castle, yaitu Timothy Wimbledon. Cerita bersambung ke next episode. Terima kasih guys, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.